Berita terbaru, kalian tahu? PKS datang ke kandang Demokrat. Katanya mau berbicara tentang rancangan undang-undang pemilu. Yang jadi pertanyaannya, mau bicarakan rancangan undang-undang pemilu, apa persiapan Pilpres 2029? Yang jadi pertanyaannya, Anies Baswedan kenapa nggak diajak? Kasihan dong, ya. Kenapa? Karena memang satu-satunya harapan itu Anies Baswedan itu ya cuman PKS. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya begini. Kalau mau jadi capres, ya PKS itu memang sekarang harus bisa lebih memilih yang lebih realistik gitu. Karena Anies Baswedan udah nggak realistis lagi. Ya, kenapa? Yang namanya jadi capres ataupun cawapres, ya, yang pertama harus kaya. Yang kedua kalau bisa punya partai politik. Yang ketiga harusnya punya jabatan di pemerintahan. Dari tiga-tiganya ini tidak satu pun dimiliki oleh Anies Baswedan. Kasihan. Udahlah Pak Anies Baswedan, daripada terus bermimpi untuk jadi capres, ya lebih bagus, lebih banyak lagi ngisi seminar Pak. Ngumpulin massa Pak. PR Bapak itu banyak loh Pak. Yang pertama Bapak harus ngumpulin massa. Yang kedua Pak, Bapak harus ngumpulin uang. Aku mikir-mikir juga, ya kan, kira-kira apa nggak ada partai yang mau mengusung Anies lagi? PKS udah merapat ke Demokrat, PKB nggak mungkin. Di situ ada calon wakil presiden abadi, yang namanya Muhaimin Iskandar, kan begitu. Nasdem, yang jadi pertanyaan, emang Nasdem mau boncos sekali lagi? Enggak kan? Nggak mungkin lah. Nah, sekarang makin kesini makin kelihatan ya bahwasanya memang nggak dibilang sih ya di media bahwasanya PKS itu datang ke Demokrat itu untuk persiapan untuk Pilpres 2029. Enggak. Opung Parbilak cuma menerka-nerka aja, nggak jadi masalah kan, nggak ada nggak ada maksud yang lain. Opung Parbilak ya namanya juga nebak-nebak. Nah, sekarang begini ya, makin kesini makin kelihatan bahwasanya pernyataan Faisal Assegaf itu ya ternyata ada kaitannya. Kalau mau dikait-kaitkan, apa itu ya? Kaitannya dengan Partai Demokrat yang mengatakan bahwasanya di balik isu ijazah Bapak Joko Widodo yang katanya palsu, ternyata ada Demokrat. Aku udah berapa kali bilang sama kalian ya, dari bulan 7 kemarin ya, aku udah dapat info kalau ya isu Sibiru ini ya itu ada di belakang ijazah Bapak Joko Widodo. Kalau nggak salah, ada salah seorang relawan atau pokoknya pendukung Bapak Joko Widodo. Kita ngobrol-ngobrol, ya kan? Dia ini sering warawiri di televisi. Pung, saya dapat info. Apa bang? Ya infonya itu katanya di belakang ini semua ada biru loh Pung. Oh serius nih bang? Ya tapi jangan dulu angkat ke permukaan Pung. Katanya kan, oke bang siap. Begitu dia nongol di TV, dia duluan ngangkat. Dia duluan yang ngangkat. Waduh. Ya waktu itu langsung klarifikasi kan. AHY katanya nggak ada. Oke, ini akan jadi rame memang ketika kubu di luar mereka atau kubu pembela Bapak Joko Widodo yang ngangkat ini. Rame kemarin itu. Nah sekarang yang ngangkat itu dari mereka. Lingkaran mereka. Siapa itu ya? Faisal Assegaf. Ada beberapa fakta, ya kalau aku katakan fakta, karena apa? Ya bisa didapat dari sumber yang terpercaya, ya kan? Beberapa informasi lah aku katakan. Yang pertama, ya kan, Faisal Assegaf mengatakan bahwasanya di balik ijazah Joko Widodo ini, ya ada orang besar, ya kan? Orang besar itu ya orang kaya, konglomerat orang besar lah, ya kan? Nggak mungkin Guntur Romli juga, kurang besar dia itu. Ya, nah ada orang besar itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, yang kedua itu, ya dia secara eksplisit mengatakan bahwasanya ada keterlibatan Megawati. Masa iya sih bang? Megawati, PDIP dan juga Demokrat lengkap sudah, ya kan? Yang ketiga, ya kan?
dia mengatakan bahwasanya ya coba dulu dicek dulu rekeningnya Roy Suryo, kalian pasti akan menemukan sesuatu, kan begitu ya. Yang jadi pertanyaannya sih bukan masalah ada uang atau enggak, ya kan, dari mana uangnya, kemana lari uangnya, kan itu yang perlu kami tahu. Nah, jadi ini merupakan sebuah sebuah keniscayaan gitu loh. Karena begini, kalau orang di satu lingkaran dan juga satu bisa dikatakan ya satu perjuangan, ya ini bakalan saling terbuka. Faisal Assegaf kan ada di situ, ya dia tahu maksud mereka apa, misi mereka apa, dana mereka dari mana, tahu kan begitu. Nah begitu seseorang ini keluar oleh mungkin karena sakit hati oleh 1, 2, 3 orang, ya keluar dia itu menarik diri, ya atau mungkin bergabung dengan lingkaran lainnya, kita kurang tahu, maka satu persatu rahasia ini akan diumbar ke permukaan. Itu dia. Makanya aku bilang, kalau yang ngomong di luar daripada lingkaran mereka, ya mungkin kita bisa nggak percaya. Tapi ini Faisal Assegaf, orang yang belakangan kemarin itu, biar tahu kalian, ya semua postingannya itu menyerang Bapak Joko Widodo, semua postingannya itu menyerang Mas Gibran. Nah begitu keluar dari lingkaran mereka, dia ungkapkan ini. Nggak taunya 2 hari yang kemarin, tahu nggak? Dia puji-puji Mas Gibran. Jadi Termul Junior nih. Bang Faisal, kalau mau jadi Termul Bang, minta nanti formulirnya sama aku ya. Abang itu urutan nanti kalau nggak salah Bang, Abang itu Termul urutan ke 27.436.409. Itu Bang nomor formulirnya ya Bang ya. Ya, nah jadi ya kalau dipikir-pikir ya, kenapa Demokrat gitu? Ini makin vulgar. Yang pertama ya kita cocokologi lah dulu ya. Yang pertama, Roy Suryo itu ya dia itu mantan Demokrat. Ya, memang betul. Kalau mau dikait-kaitkan, dia sendiri ngaku. Apa kaitannya? Apa hubungannya? Saya kan bukan lagi Partai Biru, kan begitu. Tapi nggak bisa kita pungkiri ya, tetap ada nostalgia, tetap ada pergaulan, ada relasi ya. Setelah itu ada Denny Indrayana. Kalian tahu siapa kan? Dia juga orang Demokrat. Nah, setelah itu dapat juga lagi dukungan dari statementnya Bendika Harman ya. Bendika Harman. Ya coba bayangin kalian, yang dibahas sertifikasi, larinya ke ijazah Bapak Jokowi. Ya, ngomongin sertifikasi ya. Itu teman saya ya, salah satu hakim MK, dia itu memiliki ijazah asli dan diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya, ditunjukin. Nggak kayak teman yang satu lagi. Teman yang mana sih Pak? Ya, nah tembakannya itu ke siapa kalau bukan ke Jokowi? Kan begitu, karena memang lagi panas. Nah, kalau misalnya ya dia itu nggak nembak-nembak ke Bapak Jokowi, mungkin kita juga berpikir ya bahwasanya ya nggak mungkin lah Partai Biru ya. Tapi ini makin mempertegas, sangat mempertegas. Nah, ada salah satu politisi dan juga kalau nggak salah ya AHY beberapa waktu yang lalu ya, itu seolah-olah mengingatkan kembali ya bahwasanya Partai Demokrat itu pernah mau diserobot. Cerita dia pernah mau diserobot sama Muldoko, kan begitu. Kalau diserobot sama Muldoko pada zamannya Bapak Joko Widodo, mereka menyimpulkan bahwasanya apa yang dilakukan Muldoko waktu itu seizin dari Bapak Joko Widodo. Nah, jadi di sini aku lihat seolah-olah mereka itu sah-sah saja membalaskan dendam lama mereka ya lewat kasus ijazah ini gitu. Sah-sah saja. Karena mereka mungkin berpikir begini, kita udah dizolimi kok dulu. Ya udah sekarang kita menzolimi mereka. Ya kan seolah-olah itu menurut pandangan Opung Parbela. Kan begitu. Nah, ya. Jadi memang sedikit ini. Tahun 2021 aku masih ingat kali itu 2021 ya, Muldoko ya waktu itu dia itu menghadiri salah satu KLB,
kongres luar biasa yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kan begitu. Nah, didapatkanlah sebuah keputusan ya bahwasanya Muldoko menjadi ketua umum versi KLB. Berproseslah ini. Tapi akhirnya tahun 2023 ya keluarlah keputusan dari Kemenkumham ya menyatakan bahwasanya kubunya AHY inilah yang sah secara undang-undang, secara hukum ya menjadi ketua umum daripada Partai Demokrat. Dan waktu itu kan juga AHY kan minta mengucapkan terima kasih sama Bapak Joko Widodo. Terima kasih karena Bapak Joko Widodo beserta juga Kementerian Hukum menyatakan bahwa saya adalah sebagai ketua umum yang sah dari Partai Demokrat. Kan begitu. Jadi jangan bikinkan alasan. Kalau ku bilang sih ini alasan gitu loh. Dendam lama ini alasan ya untuk kalian itu berbuat ya seolah-olah pembalasan ya terhadap Bapak Joko Widodo. Tapi sebetulnya proyeksinya jauh ke depan 2029 kan begitu. Sudahlah ya. Sekarang begini, kalau memang ada cita-citamu untuk menjadi calon presiden nanti di 2029 ya, lakukanlah itu dengan elegan gitu loh. Tahu enggak kalian? Ku bilang sama kalian. Kenapa ya aromanya AHY akan mencalonkan diri menjadi presiden. Ingat itu. Enggak wakil presiden, Bung. Tidak. Serius, Bung. Serius. Kenapa, Bung? Karena sudah ada statement Prabowo Gibran 2 periode. Jadi nggak ada harapan lagi sama Demokrat dan juga AHY. Ya kan begitu. Bapak Joko Widodo, ini sepengelihatanku, ya kan, Bapak Joko Widodo itu kalau sudah mengeluarkan statement, apa kalian percaya itu statement sembarangan? Enggak, aku meyakini itu udah adalah statement yang sudah dikomunikasikan sebelumnya. Berani Bapak Joko Widodo, ya, bahwasanya saya sudah menyampaikan kepada relawan, ya, Prabowo Gibran harus 2 periode. Nah, itu dia. Memang kepada relawan disampaikannya, dukung Prabowo Gibran 2 periode. Ini kode. Kayak nggak tahu aja kalau Bapak Joko Widodo sama Bapak Prabowo kan waktu mereka itu masih dalam satu kapal kan suka main kode-kodean kan. Nah, sekarang ya Bapak Joko Widodo sudah memberikan sinyal bahwasanya Prabowo Gibran 2 periode. Nah, yang lain-lain ini nih ya udah mereka nangkap sinyal bahwasanya nggak ada lagi harapan sama AHY dan juga nggak ada lagi harapan sama PDIP. Karena apa? Demokrat berharap nanti Prabowo AHY dan juga PDIP berharap nanti Prabowo Puan. Kan begitu. Makanya mereka berusaha caranya bagaimana menyingkirkan Gibran. Salah satunya adalah ya merusak nama baik Bapak Joko Widodo, merusak nama baik daripada Gibran Rakabuming Raka. Kenapa mereka berusaha merusak? Karena mereka tahu powernya Bapak Joko Widodo itu masih sangat kuat. Itu loh. Buktinya apa? Buktinya ini ya. Kekuatan terbesar atau kekuatan politik terbesar itu bukan terletak di partai politik, bukan terletak di struktur organisasi, dan bukan terletak di banyaknya duit yang dimiliki oleh seseorang. Tidak. Tapi aku masih percaya kekuatan terbesar dari seseorang, apalagi dalam berpolitik, adalah kecintaan masyarakat terhadap dia. Itu dia. Coba ya. Kalian cek dulu, kalian pergi ke Solo sekarang. Sekarang kalian pergi ke Solo, ya. Kalian akan menjumpai di situ barisan orang-orang yang menunggu Bapak Joko Widodo. Dan ingat, waktu Bapak Joko Widodo tidak ada di rumah pun, orang-orang datang minimal bisa foto-foto di depan rumah Bapak Joko Widodo. Ada pernah kalian lihat orang berbaris di depan rumah SBY? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, ada kalian tengok orang berbaris di depan rumah Megawati. Jangankan berbaris depan rumah Megawati. Sedangkan Lebaran kemarin kalau nggak salah ada tulisan di situ, tidak menerima tamu. Itu dia. Jadi kecintaan masyarakat itu adalah kekuatan terbesar. Makanya Bapak Joko Widodo ya
itu bisa dikatakan nggak usah capek-capek, nggak perlu bikin partai, nggak perlu menghimpun dana, nggak perlu juga cari relasi. Karena apa? Dia sudah punya kekuatan terbesar. Cinta daripada rakyat itu, gitu loh. Coba bayangkan kalian. Yang menjadi pertanyaan, ya, Bapak Joko Widodo 1 tahun sudah purna, ya kan? Relawannya bukan tambah berkurang, tambah banyak. Tambah banyak. Ya, dari situ pun juga kita lihat, Pung, sebentar Pung, kayaknya berkurang deh ya. Kalau yang satu kemarin itu Projo itu, ya itu lain lah dulu itu, nggak masuk hitungan sekarang sama aku itu, sama aku ya. Biarkanlah itu, ya kan? Pung, tapi kasihan loh dia, Pung. Kenapa? Gentayangan. Gentayangan, Pung. Nggak diterima langit, ditolak bumi. Kan gitu. Nggak diterima di Gerindra, ya kan? Di sebelah sini pun juga PSI nggak mau dimasukin sama arwahnya si Budi Hari. Aduh, ya itu dia, ya, kembali ke Demokrat. Ya bisa dikatakan ya sah-sah saja ya. Kalau kalian itu kepengen ya ini putra mahkota, kepengen jadi capres ya. Karena memang nggak ada harapan lagi ya untuk menjadi cawapresnya Bapak Prabowo. Kayaknya. Ini kayaknya loh, bisa saja di last minute. Bisa berubah kan begitu kayaknya, tapi kekuatan terbesar itu, kemungkinan terbesar itu ya Bapak Prabowo Gibran. Kalau aku menilai dan rakyat Indonesia menilai, Prabowo Gibran harus 2 periode, harus 2 kali. Karena apa? Keberlanjutan ini harus masih diteruskan gitu loh. Kan biasa itu kalau ganti presiden, contohnya biasanya ganti program, ganti kebijakan, kan begitu. Makanya banyak program-program presiden yang tidak dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Tapi karena Bapak Prabowo mengusung keberlanjutan, ya, makanya rakyat berpikir positif dan juga berpikir bahwasanya akan ada progres yang bagus ya terhadap pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Cukup nggak 5 tahun ini? Belum cukup. Makanya butuh 5 tahun lagi untuk Bapak Prabowo Gibran. Kan begitu. Ya, makanya ku bilang sama kalian ya, kalau nggak bisa nunggu sabar 5 tahun lagi, ya tunggulah paling nggak 10 tahun lagi. Nggak bisa juga, Pung. Kenapa? Ya, nah, iya kalau bisa 10 tahun lagi nanti selesai semuanya. Kalau saya Pak Gibran capres, hilang sudah mimpi mereka. Ya karena memang kita harapkan lah, memang Bapak Gibran ini menjadi capres, ya kan? Ke depannya tahun 2034 ya kan. Nah, jadi bagi Bapak Anies Baswedan, Pak, berhentilah bermimpi. Kayaknya nggak ada harapan lagi deh, Pak. Nggak ada harapan lagi. Prabowo Gibran. Ini pertama, Pak, Prabowo Gibran, ya kan? Calon presiden kedua, ya, AHY. Wakilnya ntar dulu. Setelah itu calon presiden ketiga, bisa saja Puan Maharani. Calonnya ntar dulu. Kan begitu. Ya, ada calon-calon yang lain. Nah, sekarang kalau Bapak, jujur aja Pak, nilai jual apa sih yang Bapak miliki? Untuk jadi calon wakilnya AHY juga Bapak, ya, orang udah tahu lah Pak, track record Pak. Orang jujur Pak, begini Pak, maaf Pak, aku punya teman. Ya, zaman dulu nih Pak, zaman dulu. Aku punya kawan. Di mana selalu ada kawan ini, di tongkrongan itu selalu ada yang ketiban sial. Udah nggak pernah mau keluar uang untuk traktir, ya, maunya ditraktir terus, ya kan? Pasti ada kesialan-kesialan. Yang motornya mogok lah, yang kadang-kadang tumpahlah kopi ke bajunya lah. Tapi kesialan itu nggak nimpa dia, tapi nimpa kawan yang lain. Jangan sampai itu terjadi sama Bapak, ya. Udah nggak punya duit, ngerepotin. Kan begitu, trennya kan begitu. Kalau presidennya kaya, kayak Bapak Prabowo, oke nggak apa-apa. Biaya kampanye kebanyakan dari dia, ya kan? Wakil ngikut aja. Nah kalau misalnya, ya kan, calon presidennya nggak kaya-kaya amat, berarti kan dia harus mencari calon wakil presiden yang paling nggak kekayaannya sama lah, ya kan? Untuk ongkos kan begitu, ya kan? Nah begitu juga Puan Maharani, ya harus mencari juga wakil. Ya harus dari kalangan konglomerat lah, kan begitu. Yang jadi pertanyaannya Pak, Bapak Anies Baswedan yang terhormat, Bapak udah pernah nggak Pak? Udah pernah nggak jadi konglomerat? Belum ya Pak? Makanya Pak, mulai dari sekarang Bapak rajin menabung Pak, biar nanti dilirik 2029. Ya, jadi ya
Kalau berbicara tentang pilpres, apa sih Bung kaitannya pilpres sama ijazah Bapak Joko Widodo? Sudah pasti, ya kan? Ketika reputasi Bapak Joko Widodo rusak juga lah reputasinya Gibran Rakabuming Raka. Karena apa? Akan dikait-kaitkan. Kalau bapaknya gagal, anaknya gagal. Bapaknya rusak, anaknya rusak. Kan seperti itu, ya kan? Nah, mulailah di sini mereka mengambil keuntungan dari situasi. Ya, situasi apa? Ya, situasi ketika Bapak Joko Widodo sudah rusak, Bapak Joko Widodo sudah mereka downgrade, ya paling tidak ya bisa berkuranglah saingan. Karena jujur, ya aku bilang, ya saingan terbesar dari sebagian besar politisi Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Itu saingan terbesar. Ya, apalagi Bapak Joko Widodo sekarang ini kan dia itu menjadi ikon sebuah partai, ya. Nggak bisa kita anggap sepele, ya. PSI ini, ya, ini akan menjadi sebuah partai yang menjadi kolam dari banyak, ya, elemen. Yang pertama, ya, PSI ini akan menjadi partai bagi kader-kader, ya, dari partai lainnya yang merasa udah nggak betah. Aku udah berapa kali aku bilang sama kalian, ini PSI ini akan menjadi kolam bagi kader-kader partai yang nggak betah, yang punya masalah, ya, yang nggak mau lagi di partai sebelumnya, pindah ke situ. Itu yang pertama. Baru yang kedua, penghuni daripada PSI ini adalah orang-orang yang tadinya sebetulnya nggak punya passion untuk berpartai. Ini nyata sekali, Opung Parbelak di dalam komentar-komentarnya, bahkan ada yang japri. Mereka bilang begini, Pung, saya ini seorang lawyer. Saya nggak terlalu suka berpartai. Tapi kalau misalnya PSI terbentuk, saya akan masuk. Ada lagi dari pensiunan ini, pensiunan ini, pensiunan ini. Pung, kami akan masuk partai. Ya, ada pokoknya banyak. Ya, nah ini dia. Orang-orang yang tadi tidak terlalu suka berpartai, karena ada Bapak Jokowi di dalam, maka mereka akan masuk ke dalam kolam tersebut. Siapa lagi? Ya, sudah pasti, ya kan, orang-orang, ya, kalian tahu nggak, ya, di PDIP sana banyak orang PC-nya hitam, logonya banteng, bajunya merah, ngantongi KTA, tapi isi hatinya Jokowi. Isi hatinya Jokowi. Nggak usah aku kasih contoh lah, ya kan, di Jawa Tengah udah berapa banyak yang login masuk ke PSI, ya kan. Aku bilang sama kalian, itu masih pembukaan. Masih pembukaan. Aku bilang sama kalian, pokoknya kita akan lihat mereka akan berbondong-bondong masuk PSI. Sekarang PDIP mengatakan apa? Oh, nggak bisa. Apalagi ya si wanita cantik jelita yang sebelah sana kan mengatakan nggak imbang. PDIP dengan PSI nggak mungkin, nggak bisa dibandingkan. Partai besar mau dibandingkan dengan partai yang masih baru, nggak level lah ya, kan itu mereka kan. Tapi kita akan lihat, aku bilang sama kalian, ini logika, ini hitung-hitungannya. Tahun 99 menjadi tahun keemasannya bagi PDIP. Ya, mereka mendapatkan suara kalau nggak salah itu 36%. 36% di parlemen. Suara rakyat 36%. Besar sekali. Tapi coba lihat. Ya, karena memang sistem pemilihan presiden waktu itu yang memilih anggota adalah DPR. Ya kan? Yang terpilih siapa? Gus Dur kan? Bukan Megawati. Nah, kurang tahu, terlalu jahat kalau ku bilang kudeta ya. Nggak tahu kenapa ya tiba-tiba aja Megawati naik, Gus Dur turun. Nggak tahu aku, tiba-tiba baru bangun tidur aku kemarin itu dengar berita Megawati naik, Gus Dur turun. Kerja siapa lah ini? Nanti aku tanya sama Min Rais ya, apa dia tahu atau enggak tentang ini ya. Ya kan? Nah, katakanlah 3 tahun Megawati, ya. 3 tahun dia menjalankan pemerintahan ini, ya. Terserah mau dikatakan pemilihan itu nggak langsung oleh rakyat. DPR itu kan perwakilan rakyat. Mereka mewakili kita. Mereka lebih senang memilih Gus Dur daripada Megawati. Padahal suara secara nasional, ya, adalah suaranya PDIP. Ya, tapi memang wajar karena apa? Kala itu PDIP mendapatkan simpati daripada masyarakat. Ya kan begitu? Banyak ya perjuangan mereka memang waktu kuda tuli, ya, setelah itu
kantor mereka dilempar, setelah itu mereka dikejar-kejar segala macam. Waktu melawan rezim Soeharto, mereka mendapatkan perhatian dan juga simpati dari masyarakat. Ya, makanya ini ada kesaksian nih. Ya, di Sumatera Utara, aku nggak perlu sebutkan namanya. Waktu itu kan nomor urut 1 itu sudah pasti bisa dikatakan suara terbanyak. Apa namanya? Dia yang naik gitu kan. Kalau misalnya kuota memenuhi nomor urut 1, ya dia sudah pasti naik kan begitu. Nah, waktu itu ada 12 caleg. 12 caleg, ya. Jadi ada teman, ya. Ada ini testimoni, ya. Ada teman dapat nomor urut 1. Nomor urut 1 nomor urut paling kecil, paling bawah, ya kan. Nomor urut 12. Ditawarin, ini dia ditawarin. Kamu nggak jadi caleg. Caleg apa? PDIP. Tapi nomor urut 12. Kalau nomor urut 1 mah nggak usah lah, katanya gitu kan. Diyakinkan lah, udahlah nggak apa-apa lah menjadi pelengkap, katanya gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa lah, cuma untuk melengkapi aja kan begitu. Nomor urut 12. Nggak tahu, biar tahu kalian nasibnya bagus. Lolos juga dia. Itulah makanya aku bilang, waktu itu memang masa kejayaannya PDIP. Ya, ini nyata-nyata ya. Nah, tahun 99 tahun 2004 waktu itu terjadilah pemilihan secara langsung. Ya kan, memang betul ya. Di masa pemerintahnya Megawati, ya, nggak tahu aku itu adalah deal-dealan atau hasil perundingan dengan siapa, tiba-tiba saja pemilihan secara langsung. Mungkin waktu itu Megawati berpikir bahwasanya kemarin kan aku menang, aku dapat 36% suara. Ya sudah pasti dong kalau secara langsung nanti masyarakat ini aku yang menang, kan begitu. Ternyata masyarakat waktu itu nggak puas dengan pekerjaannya Megawati. Karena apa? Yang dikira seperti Bapak Soeharto. Bapak Soeharto kan mendapatkan julukan Bapak Pembangunan. Bangun di sana, bangun di sana, bangun di sana, bangun di sana. Dikiralah Megawati ini bisa membangun. Nggak taunya bisanya cuma jualan. Jualan apa sih, Pung? Ya jualan apa aja lah, ya kan. Nah, ternyata masyarakat kecewa. Kecewa betul-betul. Betul kecewa. Pemilihan berikutnya, ya, presiden siapa? Siapa yang menang? SBY. Ya, mulailah, turunlah suara mereka. Turun. SBY mulai naik. Walaupun bukan peringkat pertama di parlemen. 2004. 2009 tanding lagi dong. Ya kan? SBY dengan Budiono. Ya, melawan waktu itu salah satunya Mega Pro. Ya, Mega Prabowo. Ya, dengan keyakinan yang sangat besar. Coba kalau dipikir-pikir, SBY, ya kan, dapat suara. Berhasil menjadi presiden. Tapi suara parlemen kecil. Waktu itu kalau nggak salah masih PDIP yang menang. Nah, dengan keyakinan seperti itu mencalonkan dirilah Megawati. Nggak taunya kalah lagi. Nah, terpuruk masa kelamnya PDIP, ya masa jayanya Demokrat waktu itu. Turun lagi. Makin lama makin turun. Tahun 2014 muncullah sesosok yang bernama Bapak Joko Widodo, ya. Bapak Joko Widodo dia muncul, setelah itu terbantu suaranya, makin lama makin naik. 2014 berhasil dia selesaikan dengan baik sampai 2019. 2019 ya itu naik lagi. Begitu dia. 2024 nah mulailah ketika Bapak Joko Widodo sudah memutuskan untuk tidak lagi di dalam PDIP, walaupun ranking pertama PDIP di parlemen, tapi beda tipis dengan Gerindra. Ya, di sini apa? Di sini kita harus mengakui PDIP jangan terlalu sombong mengatakan bahwasanya kalau nggak gara-gara kami, nggak mungkin Joko Widodo jadi presiden. Memang betul kemarin Ibu Megawati waktu tahun 2014, ya kan, dia selalu mengatakan, ya, kalau bukan saya yang ngalah, nggak mungkin dia jadi presiden. Bu, maaf, kalau Ibu masih maju juga jadi presiden, Bu, ya, nggak akan menang partai Ibu. Yang menang tetap yang lain, kan begitu. Jadi nggak usah kepedean, kan begitu. Nah, mulai dari sini terbentuklah chemistry antara rakyat dengan seorang presiden yang bernama Bapak Joko Widodo. Nggak punya partai, bukan orang konglomerat yang gimana banget gitu, ya. Dan juga bisa dikatakan ya orang sangat sederhana. Ya, jadi sebetulnya kalau aku jadi Bapak Joko Widodo, aku akan memperhitungkan betul-betul keluar dari PDIP karena apa? Aku mau kemana?
Ya kan? Partai mana yang mau nampung aku? Kan begitu kalau memang mau berkiprah lagi di dunia politik. Kan begitu. Tapi dengan keberanian dari seorang Joko Widodo, nggak peduli dia. Nggak peduli dia. Ya, dia tinggalkan partai yang besar itu, ya, akhirnya dia membentuk satu kubu sendiri. Ya, dia tinggalkan partai di sana, dia tinggalkan ketua umumnya, dan dia menjadi kepala dari beberapa ketua umum. Hebat. Jangan terlalu bangga jadi ketua umum. Bangga kalau bisa menjadi perangkul dari ketua umum. Ini dipegang, diikat, jadi itu barang. Ya, itu dia. Nah, kekuatan itulah ya, makanya seperti seorang profesor peneliti dari Singapura mengatakan seperti ini. Joko Widodo itu jenius. Jenius, itu presiden jenius, ya. Jadi, kenapa dikatakan jenius? Coba bayangkan kalian, ya, kalian harus setuju dengan ini. 2 kali bupati, sekali gubernur, 2 kali presiden. Di setiap pertarungan nggak pernah kalah. Kalian sadar itu kan? Setiap pertarungan nggak pernah kalah, menang terus, ya. Emang kalian percaya kemenangan dia cuman pekerjaan dari tim sukses? Enggak, dia juga punya strategi-strategi di dalam memenangkan dirinya dalam setiap kontestasi. Gitu loh, makanya dia mendapatkan gelar The Genius President dari peneliti. Penelitinya bukan abal-abal, enggak. Yang di peneliti itu memang betul-betul peneliti ya. Yang diteliti itu adalah leadership dari beberapa pemimpin negara. Dan dia termasuk adalah salah satu dari 50 orang ya, salah satu orang dari 50 orang dengan pengaruh terbesar di dalam seminar. Itu dia. Jadi yang diteliti itu ya bukan meneliti ijazah palsu, enggak. Ya bukan meneliti kuburan orang, enggak. Apalagi meneliti video-video yang enggak senonoh, enggak. Ya, jadi memang betul-betul peneliti, bukan peneliti kayak si teroris itu. Ya, jadi Joko Widodo ini bisa dikatakan powernya masih ditakuti, sangat ditakuti. PDIP sangat takut dan juga Demokrat pasti sangat takut ya. Sekarang ini kita lihat kan bahwasannya Demokrat SBY, Joko Widodo dan juga Prabowo ya dalam beberapa kesempatan mesra. Pernah bukan kalian tengok kan mereka pakai baju lorang nyanyi-nyanyi ya kan? Aku masih di sini ya kan? Itu ya kompak mereka. Tapi kalau berbicara ambisius mungkin si anak bilang, "Pak, nggak usah terlalu kompak lah Pak. Ingat Pak, pengen jadi presiden." Tolong dong Pak, pengen jadi presiden nih, pengen jadi wakil, kan begitu. Maka dibuatlah sebuah rancangan. Aku nggak tahu lah ya, ini benar atau tidak, tapi mudah-mudahan tidak ya. Demokrat, hati-hati. Sebetulnya kalau secara hitung-hitungan ya, ini adalah momentum untuk kalian. Kenapa? Masa kelam kalian udah lewat. Tahun 2014, 2019, 2024 itu masa kelam kalian. Ya, kalian kehilangan kepercayaan daripada masyarakat. Masih ingat jargon kalian waktu muncul pertama kali menjadi sebuah partai politik? Apa kalian bilang? Katakan tidak pada korupsi. 10 orang kena gulung. Andi Malaranggeng, Nazarudin, Angelina Sondak, Jero Wacik, Asnas Ubaningrum, Sultan Batugana, dan juga ada beberapa orang lainnya. Kalau nggak 8-10 lah itu. Itulah politisi yang bisa dikatakan masuk bui. Maknanya kalian bilang, ya, dan itulah yang merusak kepercayaan masyarakat. Sekali lagi, masyarakat hilang kepercayaan. Kemarin hilang kepercayaan kepada Megawati. Nah, sekarang masyarakat hilang kepercayaan kepada SBY dan juga kepada Demokrat. Ya, kita bisa lihat 2014 makin kalian tenggelam. 2019 begitu juga kalian tenggelam. 2024 justru di sini ketika kalian bergabung ya dengan Kim, bergabung kalian itu menjadi gerbongnya Bapak Prabowo Gibran, mulailah masyarakat mulai timbul kepercayaan sama kalian. Kan begitu. Nah, harusnya kalian itu menarik simpati masyarakat dengan cara-cara yang baik. Bukan seperti ini. Ini kalau terkonfirmasi ya, mereka ada di belakang ya. Hati-hati karena apa? Waktu kalian tinggal 4 tahun lagi. Berikan citra yang baik. Kasih tahu sama kadernya, kasih tahu tuh sama orang-orang kayak Benny Kaharman, tolong direm mulutnya. Gitu
ya supaya apa? Supaya tetap terjaga kepercayaan masyarakat untuk kalian. Nah, nanti 2029 bisa kalian bertarung. Masalah perkara menang atau enggak ya urusan belakangan lah itu, tapi kan yang namanya perjuangan kan begitu. Naikkan lagi kepercayaan masyarakat kepada kalian. Tapi kayaknya udah nggak ada harapan lagi deh. Lawan kalian berat. Prabowo Gibran terlalu berat untuk kalian. Karena apa? 58% belum bisa dilupakan. Angka yang besar itu masih belum bisa kalian lawan. Belum bisa. Kalau ku bilang, kok yakin amat kau Pung? Iyalah, yakinlah kita, ya kan? Prabowo Gibran 2 periode. Orang Bapak Jokowi bilang kayak gitu, ya aku bilang gitu juga lah. Ya, itu dia. Jadi ada pihak-pihak yang sangat dirugikan, ya, ketika Bapak Prabowo Gibran 2 periode, ya. Jadi pihak-pihak mana itu? Demokrat, PDIP, HTI, FPI, 212, koruptor, negara yang terkena hilirisasi. Aduh, pokoknya buyarlah mimpi kalian. Buyar mimpi kalian. Apalagi kalau misalnya Bapak Gibran 2034, ya, 2034 menjadi presiden, nah udah tenang, aman negara ini, dan juga Amin Rais bisa meninggal dengan tenang. Ya kan orang kan akan menuju kepada kematian, masalah waktu kan tinggal nunggu giliran aja kan. Apa yakin kalian Bapak Amin Rais itu 2045 masih ada, sedangkan aku aja gak yakin. Bung, kau jangan lari kemana-mana lah, Bung. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbela. Kalian lihat dulu ini situasinya, luar biasa kan. Biasanya di belakang itu semak-semak ya kan. Ya, jadi di sini ada buku-buku ya kan. Ya mereka bikin settingan ini ya sebetulnya buku ini nggak real ya kan, karena mereka tahu aku nggak suka baca. Makanya sebetulnya adanya buku-buku situ yang real, nggak dibikin orang ini sama aku apanya itu ya, karena mereka tahu Opung Parbela nggak doyan baca katanya, makanya yang artifisial aja. Jadi itu aja dulu dari Opung Parbela ya. Salam NKRI, NKRI harga mati.